Shalom, jumpa lagi bersama saya Pendeta Novan Prasetyo, Bapak Ibu Saudara. Untuk kesempatan renungan harian hari ini, saya membawa untuk hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, dan nas yang akan kita bersama baca, Bapak Ibu Saudara, adalah dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-14, ayat 19 sampai dengan ayat 28. Bapak Ibu mungkin bisa membacanya di rumah dan bisa di-post untuk sementara YouTube-nya, dan membacanya saya akan menyampaikan renungan ini, namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini kami datang di hadirat-Mu yang kudus untuk membaca firman-Mu. Kami hendak merenungkannya. Mari Tuhan berkuasa dalam Roh Kudus-Mu, memimpin hamba dan memimpin setiap sidang jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran-Mu, sehingga kami diberi kemampuan, diberi iman yang teguh untuk terus mengikut Kristus sampai di mana kami ada dan kami boleh menjadi saksi. Dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, perikopnya ada dua. Yang pertama ke Ikonium, Listra, dan Derbe. Dan perikop yang kedua adalah kembali ke Antioquia. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan, ingatkah kita masih perintah amanat agung? Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Perintah ini bukan hanya tugas para rasul, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya tugas para pendeta, bukan juga hanya tugas para penginjil. Tetapi perintah ini adalah tugas semua murid Kristus. Tak terkecuali, yaitu semua yang percaya dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Namun, Bapak Ibu, apakah menjadi saksi itu mudah? Saya pikir tidak. Karena apa Bapak Ibu? Paulus mengatakan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sekali sengsara. Karena itu harus bertekun dalam iman. Paulus juga mengatakan ini bukan tanpa alasan Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebab ketika Paulus dengan Barnabas bersaksi, berkeliling ke kota-kota, berkeliling ke rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan mereka menyampaikan kesaksian tentang Tuhan Yesus, akibat terburuk yang mereka alami, Bapak Ibu Saudara, mereka ditolak, mereka diseret, mereka dihina, mereka dianiaya, bahkan Bapak Ibu Saudara, mereka mengalami lemparan batu. Tetapi hal ini tidak melemahkan Paulus dengan Barnabas tentunya Bapak Ibu Saudara untuk memberitakan Injil. Melainkan mereka memilih dan menetapkan para penatua dalam jemaat. Mereka menyerahkannya pada Tuhan serta mendoakan para penatua ini di setiap jemaat-jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini berarti pemberitaan Injil oleh para murid, pemberitaan Injil oleh rasul-rasul, ini harus terus dilanjutkan. Dan tidak cukup hanya sekali didengar. Tidak cukup hanya sekali mereka yang sampaikan, Bapak Ibu Saudara. Harus ada pembinaan dan bimbingan terus-menerus dalam iman kepada mereka, dalam hal rohani, sehingga mereka pun menjadi bertanggung jawab ketika percaya Yesus, sehingga mereka boleh bertanggung jawab ketika mereka menjadi Kristen. Dan ini adalah tugas para penatua saat itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, mengapa ini harus dilakukan oleh para rasul? Karena apa? Karena menjadi orang-orang Kristen, menjadi orang percaya, Bapak Ibu Saudara, itu harus bertanggung jawab. Dia harus punya kualitas, dan dia harus siap bersaksi. Dan saat itu Bapak Ibu Saudara,
hal ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena akan banyak tantangan dan sengsara yang dihadapi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengan iman saat itu Tuhan membuka pintu bagi semua bangsa untuk menerima Injil keselamatan. Dan itu tetap berlaku sampai sekarang, Bapak Ibu Saudara. Injil tidak hanya untuk orang Yahudi, tetapi kepada semua bangsa yang menerima Injil akan diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tugas kita saat ini adalah melanjutkan amanat agung ini. Pemberitaan Injil saat ini tidak sesulit zaman para rasul, Bapak Ibu Saudara, yang harus berjalan kaki begitu jauh, yang juga harus berlayar di lautan, terombang-ambing oleh gelombang, yang juga harus dianiaya dan dilempari oleh batu, Bapak Ibu Saudara. Kecuali kalau kita tahu, kalau kita menyampaikan kebenaran atau memberitakan Injil ke daerah-daerah pedalaman, daerah konflik, atau daerah-daerah mayoritas yang dimana kekristenan dilarang di sana, Bapak Ibu Saudara. Saat ini Bapak Ibu kita diberi kebebasan untuk bersaksi. Tidak hanya lewat khotbah, bisa lewat puji-pujian kita, bisa lewat kualitas kerja kita, Bapak Ibu Saudara. Bahkan lewat pola hidup, mengelola waktu dan kesehatan kita. Atau bahkan Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa bersaksi melewati keluarga kecil kita masing-masing yang rukun, tentram, harmonis, dan damai. Ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Jadi media sosial adalah ujung tombak atau sarana kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, untuk bersaksi. Bukan untuk menombak sesama kita. Ayo Bapak Ibu Saudara, pergunakan kebebasan itu untuk memberitakan kebaikan Allah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ke segala bangsa. Tuhan memampukan kita, mari menjadi saksi, kita pasti bisa, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk bersama mohon pimpinan Tuhan untuk dimampukan melakukan firman-Nya. Kami mengucap syukur karena firman-Mu sudah kami dengarkan bersama, ya Tuhan. Kami orang yang lemah, kami orang yang tak berdaya, bahkan untuk menghadapi setiap tantangan dunia. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan selalu memampukan kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami menjadi saksi di mana kami berada. Pakai kami sebagai hamba-Mu, pakai kami menjadi alat di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama anak-Mu kami mengucap syukur. Amin.